Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra, kembali lagi di galeri. Hari ini galeri bareng Agis dulu ya, karena Bu Fikanya sedang berhalangan hadir dan tentunya Agis senang sekali bisa mengudara di hari weekday karena biasanya Agis mengudara di weekend ya Mitra. Dan hari ini spesial banget nih, Agis bakalan talk show tentang usaha pengemukan sapi dalam rangka ketahanan pangan bersama Pak Jaini Babinsa Koramil 604 dari Desa Pangula Utara, Kota Baru, Kodim Karawang. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, Bapak, boleh dong perkenalan dulu kali ya. Oh Tadi ya, langsung nanya-nanya dari mana. Boleh dong Bapak perkenalkan diri dulu, barangkali Mitra pengen lebih tahu tentang ya, Bapak gitu. baik. Perkenalkan, nama saya Jaini. Saya tinggal di Desa Purwasari, Purwasari. ya Kecamatan Purwasari. Aha. Terus saya dinas di Koramil Cikampek, 0406 Cikampek. Oh, berarti Bapak Eh, tinggalnya nggak di Cikampek ya? tidak, tidak Oke. kebetulan saya dinas di Kodim Kerawang, tetapi saya khususnya ditugaskan di Koramil Cikampek Aha. di jadi Babinsa di Desa Pangula Utara, Oh, Utara ya. Kecamatan Kota Baru. Benar, desa yang baru aku dengar. Ya, Tapi by the way nih Pak, mohon maaf banget nih, karena aku masih pemula dan baru pertama kali nih ya. adain talk show bareng Mbak Binsa, karena ini pengalaman pertama jadi ya agak deg-degan sedikit lah ya. Berarti keseharian Bapak ngapain aja nih Pak? Kalau keseharian. Begini, kalau tugas sehari-hari Mm-mm. ya saya karena jadi Babinsa Mm-mm. seperti biasa, seperti tentara lainnya. Aha. Artinya kegiatan ya eh, dinas Mm-mm. sesuai aturan. Mm-mm. Kemudian juga melaksanakan tugas harian seperti biasa dan kewajiban saya yaitu tadi saya jadi babinsa di Desa Pangula itu, Pangula Sebagaimana Utara. Mbak Binsa pada Ya, umumnya gitu seperti ya Pak yang ya. lainnya. Nah, Bapak kan ini menjadi sebelumnya nih Pak, sebelum Bapak dinas di Cikampek, Ya, itu ada riwayat dinas di tempat-tempat lain nggak sih Pak? ya, begini. Saya setelah saya melaksanakan pendidikan, Tahun berapa saya tuh Pak? 9293. Oh, oke, terus 9293, saya eh, kemudian singkatnya saya ditempatkan di Batalion 305 Kostrad. di, Sekarang para Raider oh, oh gitu. 305. Ya, itu saya selama 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Dari awal kelulusan itu 10 Ya, tahun. 2023, 1993. Mm-mm. Kemudian saya pindah ke Kodim Karawang tahun 2003. 2003 pindah Betul, ke ya. Karawang. Ya, Oh, ke saya Karawang. lahir Bapak ke Karawang. Saya baru lahir tuh Iya, Pak. iya. Itu. Iya, iya, iya. Dari 2003 saya di Mm-mm. Kodim Karawang. Terus kemudian eh, saya ditempatkan di Cilamaya dulu. Cilamaya. Koramil Wah, di Cilamaya. ujung sana ya Pak. Terus kemudian saya pindah ke Kodim Karawang. Mm-mm. Nah, setelah itu tahun 2016 Mm-mm. saya pindah ke Koramil Cikampek sampai dengan Oh, sekarang. dari 2016 berarti ya. Betul ya, udah cukup Berarti cukup. total berapa lama nih Bapak mengabdi sebagai tentara? Eh dari tahun 92 atau 93 Mm-mm. ke sampai sekarang Sampai sekarang 2031 tahun lah. Wow. Tiga- Wow, 31 tahun Ya, ya, Pak. Bener, betul bener, ya. bener, bener. Iya, iya, iya. Tapi ini, maaf banget nih, Pak. Saya Ya. jadi kepo soalnya sama riwayat Bapak gitu. Jadi kita Ya, agak sebelum subtema gitu ya, ya, Pak. betul. Kita bincang-bincang dulu. Nah, untuk riwayat tugas tadi, ya kurang lebih 5 tempat ya, Pak, kalau dihitung itu. Ya, 5 betul. sampai 6 tempat. Dan sampai sekarang juga masih aktif ya, Pak, Masih, sebagai masih. tentara. Dan
Kita hari ini Mitra bakal ngomongin soal usaha pengemukan sapi dalam rangka ketahanan pangan. Ya, Nah, ini sebenarnya aku waktu dapat materi ini sempat speechless, Pak. ya. Karena kan katanya Bapak itu merupakan tentara. Mm-mm. Tapi kok ada di pertanian gitu ya? Pertanian, peternakan maksudnya ya. Ya, Di pengemukan sapi ini apa, Pak? Sejarahnya bagaimana kok bisa-bisa jadi ada di peternakan gini, Pak? ya, begini. Eh, Awal mulanya memang saya kan tahun 2020 Hmm. itu saya berpikir ke depan ya. Kenapa saya bilang berpikir ke depan? Karena saya 5 tahun ke depan, Mm-mm. dari tahun 2020 itu saya mau menghadapi masa pensiun. Berarti 2025. 2025 Wah, sebentar lagi menghadapi dong. ya, betul. Iya, 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 iya. Terus kemudian eh, anak saya kan masih butuh biaya. Mhm. Terus kemudian juga anak saya yang kecil kan sekarang masih SMA kelas Oh, masih SMA. 1. Kelas 1 Ya, SMA, baru nanti masuk loh, Pak. saya Iya. pensiun berarti kan di kelas 2. Iya. Kelas 2. Nah, itu Persiapan kuliah. betul Aduh. ya. Karena kalau yang pertama udah alhamdulillah Mm-mm. selesai, udah kuliah. Terus yang kedua sekarang sedang menjalani kuliah. Mm-mm. Yang ketiga ini saya persiapan kalau Oh, yang jadi Bapak ada 3. ada 3 putri saya, Iya, iya, semua iya, iya. putri. Putri semua ya? Ya, Masya Allah. itu. Nah, atas dasar itu saya berpikir bahwa saya masih akan membiayai anak saya untuk sekian tahun ke Iya. depan setelah pensiun. Heeh, si adik bungsu ini ya, Pak Ya, ya? betul. Dari situ apa kira-kira ini? Ya harus usaha apa gitu. Nah, terus saya ada lahan, Mm-mm. saya manfaatkan lahan itu dan saya berpikir dulu kecil saya kan saya anaknya petani. Oh gitu. Dan saya Heeh. dulu waktu kecil juga terbiasa Di ladang ya, di Pak? ladang, kemudian terbiasa juga bantu orang tua Wah. di pertanian juga di peternakan, maka mungkin itu karena saya untuk berbisnis yang lainnya saya pikir eh, perlu ilmu lagi ya. Iya, Kalau dan itu kan perlu udah waktu yang banyak perlu ya, Pak. waktu. Terus kalau itu kan saya pikir apa namanya kita adalah sedikit Basic. Basic skillnya pengalaman itu ya, Pak. betul Betul, gitu. betul, Nah, betul. terus kemudian saya ada lahan, Mm-mm. ada lahan beberapa. Eh, Pertama yang saya lakukan itu saya tanam rumput dulu. Rumput. Rumput, Nanam rumput. rumput ya, rumput gajah. Rumput, rumput Rumput, aja. iya rumput gajah dulu. Saya Heeh, tanam rumput gajah heeh. karena apa? Pakan itu kan perlu. Oh iya, Ya karena tapi kan, Bapak udah ada kepikiran buat sapi ini ya Kak? Oh, oke. eh, saya emang usaha pengemukan. Niat saya emang di situ. Mm-mm, oke. Karena saya hanya punya basic di situ, Mm-mm, hanya jadi punya Bapak pengalaman dulu betul. waktu dan ini otodidak saya tidak ada Otodidak. pembimbing, nggak ada. Nah, saya pertama langkah saya ya saya tanam rumput itu Mm-mm, dulu. Rumput tanam. gajah yang tinggi-tinggi itu Iya, iya. seperti Kayak ilalang gitu ya, ya Pak. betul. Itu saya tanam cukup lumayan karena pakannya sapi itu kan banyak Mhm. gitu. Terus setelah rumput itu tumbuh sekitar 2 bulan Mm-mm. atau 1,5 bulan saya bangun kandang. Kandangnya dulu. Ya, awal mulanya saya bangun kandang itu hanya untuk 5 ekor. 5 ekor Ya, sapi. karena saya mencoba dulu Mm-mm. sejauh mana dan saya karena dinas saya Mm-mm. kan nggak bisa. Nah, itu dia ya, Pak ya. Kemudian saya ada orang yang mau kerja, Mm-mm. saya ya Dipekerjakan. saya bekerjakan itu. Itu. Kemudian setelah saya jalani kira-kira bulan Februari Mm-mm. tahun 2020. Saya 2020. bangunnya mulai 2019 itu. Iya. Wah, pas mau COVID Iya, tuh, Pak. betul udah belum ke Indonesia belum saat Belum. itu, belum. Mm-mm. Itu tahun 2020. Nah, itu saya mulai. Terus kemudian eh saya piara 5 dulu 5. sapi itu untuk pengemukan. Usia berapa bulan, Pak, sapinya? Sudah hampir 2 tahun. Oh, sudah hampir 2 Ya, tahun. udah hampir 2 tahun Mm-mm. karena saya persiapkan untuk Lebaran Haji waktu itu. Oh, Saya udah mencoba, mendekat momennya ya, Pak. betul, ya, Benar, 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 benar. itu saya siapkan untuk Lebaran Haji. Mhm. Nah, setelah itu saya pelihara
ternyata banyak kendala di situ. Oke. Struggle di awal Iya, bisnis ya, Pak? itu luar biasa Iya, iya, iya. dan saya harus tetap jalan. Prinsip saya Salah itu. satunya apa tuh, Pak? Struggle yang dihadapi. Pertama kendalanya sapi sakit. Ah, Seperti kita juga, wah mereka bener juga bener bener. makhluk hidup, dia Mm-mm. dia Ada juga sakitnya ada juga ya, sakitnya, bener. ada sakitnya. Kemudian juga eh, kos produksi tidak imbang, Iya bener bener tidak imbang. biasanya. Aduh ini gimana? Mm-mm. Saya gitu. Tapi saya eh, pelajari kekurangannya, Mm-mm. kira-kira apa. Nah, akhirnya ketemu di Mm-mm. situ. Setelah itu penjualan bisa saya jual, alhamdulillah laku semua. Terus kemudian saya berpikir, saya hitung-hitung, ini harus ada satu orang Mm. bisa, eh, Manage, iya oke. kita satu orang harus bisa menangani sapi 15 ekor. Wah, Itu, 15 iya ekor. benar. Kalau enggak, itu Heeh. ya kita nggak akan dapat apa-apa. Iya bener Di bener situ sih ya. masalahnya. Tapi dengan catatan, Mm-mm. pagi harus pakai pakan tambahan. Mm-mm. Itu harus Mm-mm. pakai pakan tambahan seperti ampas tahu, ampas kedelai itu. Mhm. Saya cari, alhamdulillah dapat Mm-mm. dari mereka yang pengusaha-pengusaha pabrik tahu Iya. itu, Mm-mm. terus kemudian juga pengusaha tempe. Mm-mm. Terus harus siap, rumput itu harus siap di lokasi tersebut. Aha. Kalau jauh ya nggak akan bisa. Berarti di ladang Bapak Ya, itu rumputnya harus ditanami terus atau memang ditunggu tumbuh aja? dia setelah ditanam, Heeh. dia dengan sendirinya nanti Tumbuh sendiri. oh ya tumbuh, terus kemudian eh, 40 hari atau 2 bulan dipotong dia Oh, tumbuh lagi oke oke begitu, ya ya ya. seperti itu. Jadi Tapi heeh, ya, ada perawatan khusus buat rumputnya ya nggak? Ada. ada harus pertama juga harus pengairannya harus ada, Wah, terus kemudian juga harus dipupuk pakai pupuk kayak Korea padi itu. ya, Pak? Betul, Biasanya. Heeh. tapi enggak seperti padi. Nggak Kalau padi seribet kan padi. perawatannya luar biasa Mm-mm, kan, mm-mm. dia harus ada aturan di pupuknya, Iya. terus kemudian pengairannya dan lain-lain lah kalau padi. Tapi Mm-mm, kalau ini kan rumput enggak. mm-mm, Yang penting airnya tidak harus banyak, mm-mm. tetapi harus ada juga pengairan, terus kemudian dipupuk urea atau pupuk kandang itu kita apa Oh namanya iya kita ya, inikan bener ke ya Pak ya, tadi bener bener bener. ya ke rumput tersebut Iya iya, jadi seperti itu. mutualisme. Ya, betul sekali. Terus kemudian setelah berjalan itu ketemu itu usaha pengemukan itu sudah Hmm. kita jalankan 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, udah Itu baru, berjalan. ya itu baru ketemu. Kenapa? Banyak, Hmm. banyak ininya, kendalanya. Hmm. Terutama untuk marketing. Iya kan? Karena Ya, semua namanya usaha itu Pak, betul, iya marketingnya ini yang bikin marketing itu struggle ya, iya iya iya. harus memang kita juga apa namanya banyak sekali lah. Mm-mm, Kendalanya itu banyak sekali. mm-mm. Terutama waktu apa namanya ada penyakit PMK itu. Oh iya iya iya, Ya yang itu, sempat viral itu betul, ya Pak ya. itu lumayan merepotkan itu. Tapi itu bisa teratasi sampai Mm-mm, dengan mm-mm, sekarang, mm-mm. gitu. Di situ Oke, ya. jadi berarti total Bapak udah ada berapa sapi dan berapa hektar lahan? Ah, Mungkin boleh di-spill nih Pak. sekarang 30 ekor. 30 ya. Ya, 30 ekor. 30 ekor tuh setara berapa? Ah, Asetnya lumayan juga ya Pak ya, ya, 30 ya, ekor Pak. alhamdulillah 30 ekor. Mm-mm, Ah, tentunya kembali ke awal mm-mm, bahwa usaha pengemukan sapi itu tidak mudah. mm-mm, mm-mm. Yang pertama, kita perlu bikin kandang, Iya, lahan tadi ya kita Pak. harus punya lahan, kita juga harus beli pakan Iya. tambahan. Mm-mm. Ini Apa tuh kalau Pak? nggak ada pakan tambahan ini, ya itu tadi yang Udah ampas tahu, pakan, ampas kita kasih kedelai, ya. tambahan ya. Jadi pagi itu saya kasih ampas tahu dengan ampas kedelai itu kan beli, Iya, tidak tidak gratis itu betul kan. betul. Meskipun Kemudian, ampasnya ya Pak. iya, itu kemudian sorenya harus pakai rumput. Nanti Oke. paling siang kayak Mm-mm. rumput sedikit, Iya.
dia bisa istirahat, Mm-mm. sore dia makan banyak. Udah kayak ngasih makan orang ya, Pak. Iya, Bener, kemudian bener, bener. gini, eh, pakan sapi itu Mm-mm. minimal Mm-mm. 10% dari berat badan dia. Wow. Kalau satu kental sapi ya Mm-mm. harus 10 kilo. Makanya itu. Makannya Ya, aja supaya kita dikira-kira ya. 10 kilo. Betul. Itu kan luar biasa. Iya, Makanya iya, iya. yang perlu diperhatikan Mm-mm. lagi adalah pekerja yang harus luar Iya biasa. sih, betul. Dia Yang loyal, rajin, bener. dan peduli. Kalau enggak, gagal. Mm-mm. Makanya siapa yang berminat Mm-mm. untuk usaha pengemukan sapi harus dipikir ulang, dipikir ulang, Mm-mm. dipikir ulang. Karena enggak mudah. Iya. Seperti itu. Itu enggak mudah. Mm-mm. Itu harus perlu modal enggak sedikit, Mm-mm. ya. Kemudian juga Mental juga, Pak. mental, ya. Kenapa? Mentalnya itu. Mengalami kendala Mm-mm. sakit, Mm-mm. apalagi yang waktu ada PMK Iya. itu, saya sapi mati itu berapa kali? Oh, Ah, mengalami, Pak. iya, saya mungkin Oh. udah lumayan lah. Makanya saya tetap bertahan aja Mm. selagi saya nggak punya utang, Oh saya iya jalankan. sih. Saya itu karena kalau kita baru memulai usaha Mm-mm. itu dengan kita berhutang itu akan sulit. Agak sulit ya, Pak. Jadi Akan kita sulit. mikirnya Iya, hutang ya, bukan Pak. agak sulit, akan sulit. Akan sulit bener. Karena apa? Kalau gagal, udah jelas kita menanggung utang. Tapi kalau modal awal kita tanpa utang, Mm-mm. kemudian kita pengembangan, Mm-mm. itu baru kita pinjam. Mm-mm. Itu baru insya Allah Wow. bisa berjalan. Itu harus Nah, benar-benar diatur. ya ini kalimat yang sederhana, tapi kalau dipikirin lagi agak berat sih, Pak. Iya Berat. benar-benar Memang benar. berat. Saya sampaikan banyak orang yang Mm-mm. bisa seperti ini dia melihat hasil, Mm-mm. tidak melihat Iya nih saya juga 30 sulitnya. loh. Ya. Iya, Saya iya. 30 itu sekarang Mm-mm. saya hanya 1 orang. Oh my God. Ya, Wow. tapi saya waktu itu gini, oh ini bagaimana saya bisa efisiensi, Mm-mm. nantinya hasil ada. Mm-mm. Saya seperti itu. Saya berpikir, terus saya suka buka YouTube itu. Oh, Buka YouTube juga. YouTube ya, saya hanya belajar di situ aja. Saya belajar di situ, terus kemudian pakai serbuk gergaji bawahnya. Mm-mm. Karena saya lihat sapi itu di tiap hari dibersihin, Mm-mm. dimandiin itu Mm-mm. bagi saya loh ya. Mm-mm. Bagi ilmu orang saya nggak tahu. Mm-mm. Kayak gitu yang saya alami. Mm-mm. Itu bukannya bagus, kadang sering sakit. Oh, justru kalau bersih-bersih Iya, terus. terus luka-luka. Wah. Kan apa namanya? Sebetulnya harus pakai karpet. Iya. Tapi itu juga nggak mudah. Kan Sapi ya, Pak iya, ya. kan itu dicor kan itunya apa? Kandang ya. Tempatnya itu kandangnya. Itu begitu ini kadang nanti ada luka-luka dan lain-lain. Tapi ketika dikasih serbuk gergaji, itu saya sebulan sekali bersihnya. Itu justru yang saya alami. Mm-mm. Selama 6 bulan ini sapi saya nggak pernah sakit. Itu pertama. Gara-gara serbuk gergaji. Kan terus kemudian badannya nggak ada luka. Wah. Atau mungkin dia nyaman seperti itu. Kalau sudah becek saya taruh lagi serbuk gergaji. Oke. Sudah becek saya jadi dia nyaman. Di-refill gitu ya. Betul. Nanti sebulan sekali terus sapinya saya pindah ke kandang yang kosong. Mm-mm. Nanti kita bersihin. Mm-mm. Hanya satu kekurangannya ya. Mm-mm. Itu mungkin agak jorok lah gitu. Tetapi ke sapinya baik. Seperti itu. Iya, ini berkat otodidak. Ya, otodidak saya. Nonton YouTube aja. Ya, betul. Saya itu aja. Ya, belum berhasil saya. Karena dikatakan berhasil itu kalau kita sudah mungkin penjualannya tiap bulan lancar. Atau mungkin kita bisa buka buka kios daging, nah itu namanya, itu sudah berhasil. Oh, itu tolak ukur. Iya, saya tolak ukur saya gitu. Kalau hanya sekarang masih seperti ini belum. Tapi saya belajar dari pengalaman-pengalaman mereka yang sudah berhasil ya. Kalau di Cikampek itu ada Haji Ade, ada Haji Kasem itu enggak sebentar. Itu puluhan tahun dan itu turun-temurun. Turun-temurun? Iya, turun-temurun kalau saya enggak. Saya memang ada turunan, tetapi kan saya di sini awal. Awal, iya. Itu Merintis ya, Pak? betul. Iya, Terus iya, mereka iya. sudah menjadi pedagang
ya termasuk pedagang sapi hidup, Mm-mm. juga pedagang daging itu luar biasa. Wow. Apakah setelah pensiun Bapak akan Ya, saya pasti fokus ke situ karena Mm, mau usaha apa lagi? mm, Seperti itu. Yang ada aja terus saya pelajari kekurangan apa, mm. saya gelutin. Yang jelas sedikit demi sedikit ada kemajuan. Iya, Begitu kan. semoga ya Dan Pak. halal insya Allah. Insya Kalau Allah, amin. begitu. Nah, tapi ini yang tadi yang waktu awal saya sempat kepikiran tuh, Bapak tuh tentara, tapi Hmm, Bapak buka usaha. Nah, berarti ya. ini usaha pribadi ya, Pak ya? Ya, ini mandiri saya. Mandiri. Mandiri dari awal saya mandiri, Mm, tapi saya tidak melibatkan, ya saya melibatkan karyawan, iya. keluarga, Mm, seperti itu kan nggak mungkin kita nggak melibatkan keluarga ya. betul, betul. Karyawan, terus kalau untuk satuan ya Tetap pimpinan berjalan. saya tahu, Oh, tahu, Pak? Tahu. tahu karena tetapi saya tidak meninggalkan dinas. Mhm. Saya tetap dinas seperti Iya, iya. biasa, Mm, tetapi ada waktu kosong, ada waktu luang, mm. saya cek gitu Iya, betul. kandang dan saya alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan dengan sistem yang saya buat sendiri. Mhm. Kemudian karyawan saya juga sudah mulai bagus. Sudah ada berapa, Pak, karyawannya? Atau yang satu itu tadi? Saya enggak, itu Oh, kalau karyawannya kan saya ada dua. dua. Kalau di sapi itu karena gini, saya kebetulan di situ ada kerja tambahan, ada Mm-mm. sawah. Ada Oke. sih, itu cuma kan yang itu nanti kalau enggak ini saya perbantukan. Iya. Di Oh iya, situ. betul, betul. Begitu. Dimaksimalkan aja lah Iya, ya, Pak. saya dimaksimalkan. Jadi Betul, betul. sore itu nanti ngarit berdua, Mm-mm. cari rumput berdua. Iya. Begitu. Heeh, heeh. Betul, betul. Tapi Pak, Begitu. ini kan Bapak ada 30 sapinya. Ah, Nah, 30 ini tuh beli atau ada yang beranak-beranak gitu, Pak? gini. Saya awal memang penggemukan dan juga pembiakan. Mm-mm. Tetapi yang saya alami kalau usaha sapi pembiakan Mm-mm. itu kalau pakai pakan tambahan itu rugi. Oh, rugi jatuhnya. Makanya ada yang hasil anak Yang hasil anak ada. ada, itu ada saya. Terus yang penggemukan ada. Mm-mm. Cuma kalau sekarang ini saya fokus ke Penggemukan penggemukan. aja. Seperti itu. Karena tadi ya Pak, kalau perkembangbiakan itu jatuhnya rugi gitu Gini, ya. jadi tidak bisa dipastikan sapi itu setahun beranak. Oh Tidak iya bisa. sih, betul, Ya betul. bisa, Heeh. karena setelah di IB Mm-mm. itu belum tentu langsung jadi. Mm-mm. Kadang sampai 3 kali. Kadang juga, maaf ya, kadang birahinya tidak menentu. Oh iya Bisa sih. 5 bulan setelah beranak, bisa Mm-mm. lama. Ada yang memang cepat ada. Mm-mm. Jadi maka dari itu kalau pengen usaha pengemukan sapi juga harus pemilihan bibitnya harus Oh, bagus. banyak yang Oh dipikirin banyak, Pak. banyak. Makanya saya sampaikan tadi Mm-mm. banyak kendala. Mm-mm. Dan tadi disampaikan sama si ibu Mm-mm. itu mentalnya harus Mentalnya itu kuat. Pak, ya. Kalau enggak udah Udah mental modal juga harus tekad juga ya. seperti itu Wah, nggak mudah. keren, keren, keren. Seperti itu. Iya, Jadi iya. tidak bisa disamakan dengan bisnis lain karena ini kan makhluk hidup. Mm-mm, betul Ini sih makhluk makhluk hidup hidup. juga, mereka juga sakit seperti kita. Mm-mm. Ada sakitnya, ada Ada dia meninggalnya juga juga. punya penyakit Mm-mm. seperti kita. Itu maka dari itu ya harus benar-benar punya mental yang kuat dan niat juga yang kuat. Begitu. Nah Pak, tadi kan Bapak pimpinan tahu, Ya, ya. tahu. Lalu juga Bapak ini tujuan utamanya untuk anak-anak sekolah, untuk Ya, keluarga ya Pak. betul ya. Sebagai dari pimpinan dan keluarga, supportnya seperti apa Pak untuk Tuh. usaha ini? Dari pimpinan Mm-mm. cukup mendukung Mm-mm. karena ini kan juga untuk masa depan kami, Iya. anak-anak kami. Mm-mm. Tetapi dengan catatan Tidak dinas harus lalai. Mm-mm. dilaksanakan. Mm-mm. Jadi tidak masalah Mm-mm. karena ini kan juga bentuk dari ketahanan pangan juga. Mm-mm. Seperti itu. Dan kita tidak meninggalkan dinas. Iya. Kita dinas seperti yang lain. Begitu. Kalau Tidak untuk keluarga pastinya support karena enak sangat juga support. untuk ya betul Iya, sekali. betul. Tapi ya memang ini juga ngomongin ketahanan pangan, Pak. Hmm. Kayaknya ini juga ada program pemerintah gitu Ya juga betul. ya. Ya Jadi makanya kenapa disupport karena ya bagian dari program ya itu juga betul mendukung. sekali ya. Betul, betul, betul. Wah, keren sekali. Tapi mungkin kita akan
lebih lanjut ngobrolnya setelah Ya, jeda iklan berikut. oh siap. Jadi kita jeda dulu ya Pak ya. Baik ya itu. Dan buat Mitra Surada, tetap stay tune di 107,4 FM Pangkal Perjuangan ya. Ya Mitra masih di 107,4 FM Surada Pangkal Perjuangan, suara dinamika masyarakat membangun. Bapak, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya, Ya. sebenarnya soal latar belakang, terus juga tekad, mental, semua udah diomongin gitu. Ya. Tapi nih Pak, tadi kan sempat disinggung kalau udah ada 30 ekor. Ya. Pastinya nih Pak, ada dong pendapatannya. Nah, ini agak sensitif tapi kayaknya mungkin bisa menjadi motivasi. Kenapa ya? Iya, jadi motivasi Akan terbuka. mitra di rumah nih Pak. Ya. Barangkali juga usahanya ada yang serupa. Ya. Ya, gitu. Untuk omsetnya sendiri Pak, itu berapa? Entah itu sebulan, entah itu setahun. Ya, itu gini. Kalau pengemukan sapi yang seperti saya alami, karena saya ini kan belum dikategorikan bisa menjual tiap bulan. Terus kemudian apalagi tiap hari. Jadi, Ya, Pak, iya betul. jadi saya gini, saya itu yang penggemukan, ada dua sebenarnya sih penggemukan dengan lebaran haji ya, untuk korban. Itu kalau menjelang Idul Fitri, puasa kurang 2 minggu, atau mungkin menjelang puasa itu biasanya saya jual. Gini, saya pada prinsipnya untuk pendapatan itu saya berupaya bagaimana caranya efisiensi biaya. Iya. Terus kemudian setidaknya satu ekor sapi itu bisa mendapatkan 500.000 sebulan. Nggak banyak. Nggak banyak segitu bagi ukuran bisnis yang memerlukan modal banyak. Tetapi itu kan apa namanya nantinya akan terus berjalan ya. Dengan koreksi-koreksi kita, dengan marketing kita, mungkin dengan rencana apa selanjutnya mungkin itu kan akan ada perubahan yang lebih baik. Saat ini saya itu. Jadi sebulan paling mendapatkan 500.000. Satu ekor. Satu Satu ekor. 30. Tapi ya kan, tapi Iya. itu kan lama waktunya. Jadi sebenarnya kalau dengan hitungan bisnis yang lain, misalkan berdagang atau apa itu jauh, karena risikonya juga besar. Ini mungkin yang mendengarkan ini mungkin yang punya bisnis lebih oke itu nggak masuk. Tetapi kalau kita punya niatan untuk untuk usaha dari awal dan kemudian juga kita bisa menerima karena konsistensinya itu ya Pak ya, betul. Karena orang itu kan pertama hobi dulu. Iya. Seneng dulu. Kalau enggak ya berhenti di tengah jalan. Bosan ya Pak ya? Pasti. Terus keduanya juga tadi saya sampaikan tidak mudah usaha itu. Perlu perjuangan. Yang penting pertama itu enggak rugi dulu aja usaha. Seperti itu. Iya. Karena saya sampaikan tadi di awal ada kematian, ada sakit. Sapi itu kalau sakit itu nanti dia berat badannya turun. Jadi udah otomatis penggemukan lagi. Begitu. Tapi nggak lama sih. Nggak lama dia cepat menyesuaikan. Begitu. Ya, jadi sekitar sebulan itu 500.000 per sapi. Per ekor. Per sapi. Per ekor itu segitu. Karena saya harus bisa minimal segitu. Itu karena kan kita juga harus kalkulasi juga kan. Belum tadi pakan tambahan itu ya. Iya, jadi saya itu kenapa? Kok saya bersihin sebulan sekali, saya kasih serbuk gergaji, itu kan juga berguna. Bergunanya untuk satu, kotorannya itu bisa untuk pupuk di sawah. Pupuk di sawah. Iya. Rumput juga betul, tadi. Ya, tanaman-tanaman itu. Keduanya nantinya bisa dikomersilkan. Bisa tuh media tanam, ya kan? Itu saya belum, yang itu saya belum, saya masih saat ini saya buat rencana, buat pupuk dulu. Kebetulan kan saya di belakang kandang itu ada lahan sawah yang saya tanamin padi, saya tanamin juga buah gitu. Saya untuk pupuk itu dulu. Kalau udah selesai, nanti saya akan berencana untuk media tanam itu ya saya mau belajar lagi dulu. Wah, kita nonton YouTube lagi ya Pak ya? Kita nonton
terus Iya, iya, iya. kemudian itu Betul. kita ada alat-alatnya kan, Mhm. seperti itu. Wow. Iya sih Pak, banyak banget yang dipikirin ya. Banyak, Itu banyak. Bapak pas setiap hari nggak pusing Enggak sih, kita nggak dibawa santai dia aja, bawa happy aja ya Pak. happy Karena aja. di tujuannya untuk Betul, anak-anak. ya. Heeh, Jadi bener. itu kan juga untuk kegiatan kita, Mm-mm. untuk refreshing kita Iya juga. sih, refreshing ya Seperti Pak. itu. Bukan Betul. semata kita untuk usaha, Hobi juga ya tetapi Pak. juga hobi. Mm-mm. Hobi kalau nggak hobi nggak mungkin. Karena udah terbayang gitu Iya betul. risikonya. Heeh, Awalnya saya pusing, pusing. Saya dengernya pusing. juga pusing Pak. Denger aja ya Pak, Wah, denger pusing aja. kan Heeh. gitu. Awalnya saya pusing tapi alhamdulillah Alhamdulillah itu ya. bisa jalan, saya jalani. Mm. Konsistennya itu Ya Pak ya, nggak harus semua orang harus bisa itu. harus seperti itu. Iya, oke. Terus Pak, tadi kan Bapak sempat nyinggung juga soal, saya mikirin marketingnya gitu. Ya, betul. Strategi marketingnya apa yang Bapak lakukan akhirnya? Saya berjalan dengan sendirinya juga. Heeh, Saya tidak, wih, saya punya ini. Tapi saya emang ada anak buah saya yang iya. bukan pekerja lah, bukan Mm-mm, anak buah ya. Ada yang mm-mm. bekerja yang dia ini saya juga pakai medsos. Pakai medsos Iya, juga. saya pasang itu Google Map di Oh situ, iya iya iya. peternakan sapi gitu. Apa Ada tuh Pak? aja sih. Namanya di-spill kali Pak, Ya, boleh. saya juga lupa saya. Ya, Kalau nggak gimana? salah kandang sapi Pak Jaini itu. Kandang Ada saya di Pak situ Jaini. ya. Ha. Itu. Mm-mm. Saya di pinggir irigasi Tamelang ke Curug. Tamelang ke Ya Curug. dari Tamelang ke Curug. Mm. Tepatnya saya itu kandang saya di desa Cimahi, dusunnya Sumur Selang. Di Semur Silang. Ya Ya, Sumur di Selang, Semur itu di Silang. situ. Iya, oke. Begitu. Mm-mm. Kalau yang lainnya sih marketing karena mungkin gini, kalau untuk Lebaran Haji ya, Mm-mm. saya tetangga, Oh dia ya, ada tetangga. masjid, dia kadang butuh untuk apa namanya? Butuh untuk kuyuan kurban. Mm-mm. Terus masyarakat desa binaan saya di Pangula itu juga Oh, butuh kurban. iya Seperti itu iya iya. awalnya. Terus akhirnya dari Orang terdekat dulu ya betul, Pak ya. dari mulut ke Mm-mm. mulut, akhirnya banyak tahu. Terus Mm-mm. udah gitu kan posisi saya di pinggir jalan. Ininya Iya, peternakannya. betul pinggir Oh di jalan. pinggir Iya, jalan. pinggir jalan tapi Iya. apa namanya sepi dia, Mhm. tidak mengganggu Tidak penduduk. mengganggu ya. Jadi apa namanya, karena juga itu kan tanah irigasi kan, Iya sih tanah sebagai irigasi sama Pak. pemanfaatan lahan tadi Mhm, mhm. seperti itu. Wah, berarti untuk strateginya nggak yang gimana-gimana ya Pak ya? Ya Masih ya sih orang saya, terdekat ya aja. saya sementara itu, Heeh. ya kadang ya nanti ada rekan, Nah, karena saya juga banyak rekan ya. rekan ya penting ya. Mudah-mudahan Mhm, itu saya mhm. banyak teman, jadi mereka akhirnya, oh Pak, saya perlu sapi buat kurban. Kalau kalau sapi pedaging saya jualnya Ke itu ya. ke itu ke Heeh. Pak Haji Kasum kalau Oh saya di ada ini Cikampek itu. konsumen ini Ya konsumen tetap. betul ya. Itu kalau kalau mau menjelang Lebaran Idul Fitri itu Mm, pasti ke beliau. saya ke beliau Oke. gitu. Berarti ya Pak, nanti kan setahun lagi Bapak akan menemui It- masa pensiun. Ya betul. Nah, mungkin nanti tahun depan udah ada strategi khusus. Nanti Ah, Bapak kesini lagi, kita sharing lagi. oh baik ya. Ya, Pak ya? Biar bisa Iya. fokus ya. Betul. Kan tahun depan udah fokus dong, Pak Ya ya pastinya. insya Allah bisa. Betul. Nah, untuk harapannya sendiri, Pak, dan cita-cita Bapak ke depannya, seperti apa, Pak, untuk peternakan ini? Ya, Hmm. saya akan terus apa namanya usaha ini akan terus saya jalankan. Mm-mm. Cuma saya juga nggak ambisi banget enggak, Mm-mm. berjalan aja. Nah, syukur-syukur nanti bisa dilanjutkan oleh anak. Seperti itu. Semoga ya, Pak Ya ya. karena saya sampaikan tadi di awal perlu waktu. Perlu waktu. Kemudian ke depannya saya juga biar bisa meniru mereka-mereka yang sudah berhasil, beliau-beliau yang sudah berhasil. Karena eh, terutama itu tadi yang saya sampaikan itu kalau kita sudah ada penjualan daging, Mm-mm. nah itu baru itu sudah tingkatan berhasil. Mm-mm. Saya sampaikan semangat mudah-mudahan ke depannya saya bisa bisa mengikuti Ya, beliau-beliau yang semoga ya, sudah Pak. berhasil ya Iya, di iya, iya. situ. Ya, semangat untuk Pak Jaini nih. Ya, Barangkali nanti korban berikutnya saya ke Bapak aja. amin, 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 Ya, amin. Pak ya, doakan Ya, saja ya, ya, begitu. makasih. Iya, dan untuk selama ini kan juga disupport dari rekan-rekan ya Pak, Ya, tadi pasti. teman-teman terdekat. Nah, Ya, untuk kesan dan pesan kepada rekan-rekan Babinsa, kalau misalkan terinspirasi nih Pak sama ya. Bapak, ada nggak pesan yang kayak
kamu tuh harus kayak gini gitu. Ya, pada intinya saya terbuka Iya. untuk memberikan masukan Mm-mm. ke rekan-rekan baik masyarakat atau rekan-rekan saya yang Mm-mm. anggota TNI siapapun itu. Mm-mm. Saya akan terbuka, sampaikan kendalanya, keuntungannya, Mm-mm. tapi yang jelas pahit dulu. Pahit. Seperti itu, Iya, iya, pahit iya, dulu pahit. dan harus siap. Harus siap. Makanya saya sampaikan tadi, jangan berhutang kalau mengawali usaha. Jangan brutal kalau Kalau mengalami usaha. enggak, jangan dulu. Nah, setelah ada kemajuan, Baru baru. Karena kita harus membayar utang itu masalahnya. Jangan sampai nanti usaha kita habis karena kita harus bayar utang. bayar utang. Atau mungkin malah kita bangkrut, semuanya kejual untuk bayar Bayar utang. utang. Ya, Seperti jangan itu, sampai ya jangan Pak ya. sampai. Itu Oke. prinsip saya itu aja. Kalau yang lainnya saya jalani aja normal. Kalau ada keuntungan berarti itu terus saya jalani. Bonus ya Pak. Iyalah, Itu bonus. seperti itu. Wow, inspiratif sekali nih. Ya. Saya sih mungkin nggak ternak sapi ya Pak. Cuman tadi yang Bapak sampaikan itu cukup menginspirasi. Ya. Karena biasanya kalau seusia saya nih semangatnya naik turun Pak. Ya. Iya kan, naik turun kayak kadang konsisten, kadang enggak. Betul ya. Kalau buka usaha kadang mut-mutan. Kalau Ya. mut buka, kalau enggak mut tutup. Gitu Iya, Pak. iya. Ya dan mungkin dari Bapak sendiri tadi rekan-rekan yang sudah support ada nggak kayak ingin disampaikan pesan gitu kayak Ya. ucapan terima kasih Ya, atau oke. apa? Saya terima kasih kepada rekan-rekan saya Babinsa, Mm-mm. terutama rekan-rekan saya yang di Koramil Cikampek Iya. atas masukannya, juga atas saran-sarannya tentang usaha saya yang saya geluti, di mana rekan-rekan saya sudah sangat mendukung kegiatan. Ada yang datang, Mm-mm. ada yang main, terus nanya-nanya. Oh gitu Pak. Ya, karena juga ada yang kepingin. Iya Ada tadi yang ya Pak ya. kepingin. Ya, ada beberapa lah yang datang, lihat gitu. Cari inspirasi ya Pak. Betul, seperti itu. Tapi eh, yang masih muda-muda juga, yang sudah mau pensiun juga, itu Mm-mm. ada yang datang ke kandang. Mm-mm. Termasuk komandan saya dan saya pernah datang. Komandannya Iya, langsung Pak. pernah datang. Alhamdulillah. Iya. Artinya beliau-beliau semuanya mensupport apa yang saya laksanakan karena emang itu positif. Iya. Dan membangun ya Pak. Betul ya, memang untuk apa ya? Karena usaha ini kan saya sampaikan tadi nggak mudah. Usaha bubur ayam aja juga nggak mudah ya kan? Apalagi Betul, usaha betul. sifatnya seperti ini Iya. Seperti dengan makhluk hidup lagi ya Pak ya. sama seperti kita ini, seperti itu. Oke, itu dia ya. Ya mungkin untuk mitra juga nih, kalau mau mampir-mampir bisa ke kandang sapi Pak Jaini. Bapak Jaini Ya, ya, di dekat irigasi di di Cikampek. situ dari sungai BPT, sungai Tamlang Curug, Tamelang pinggir Curug irigasi ya, di Tamlang pinggir Curug, irigasi. tepatnya di dusun Sumur Selang, Mm. di kampung Sumur Selang, Desa Cimahi, Kecamatan Kelari. Oh di Kelari ya Pak, Ya, di Kecamatan kecamatannya Kelari. Kelari, tapi memang perbatasan dengan Purwosari. Ya nanti Seperti itu. Insya Allah kalau bapaknya di sana langsung tanya-tanya aja Ya, kalau mau buka usaha. itu BTT 4 kalau nggak salah Iya, itu ya. siap. Di situ. Siap, gitu ya Mitra. Jadi buat Mitra yang kepo atau nanti mungkin menjelang Lebaran, udah menjelang puasa belum sih? Masih lama, Masih lama ya. masih lama ya. Iya, menjelang Lebaran atau Lebaran-Lebaran lainnya Pak atau perayaan-perayaan lainnya yang mungkin membutuhkan Bapak Jaini bisa langsung mendatangi tempatnya tadi. Atau sosmednya ada Pak? Mau di-spill di Eh, Instagramnya? belum ada, Belum ada. belum ada. Belum ada Ada ya? kemarin sih ada Heeh. nanti saya ini. Nanti di-spill ya Pak? Betul ya. Boleh, nanti di-tag di Instagram story Ya. aja. Ini Pak, ada nggak sih motivasi buat anak muda nih? Karena aku masih muda gitu ya. Jadi kan banyak banget nih Pak, soalnya di case-case di teman aku yang sekarang lagi berjuang untuk masuk seperti jadi abdi negara gitu ya Pak, Ya. pengen masuk kepolisian, pengen jadi tentara gitu. Banyak banget, bahkan sambil kuliah, sambil binsik gitu ya Pak, Ya. namanya ya. Ada nggak sih Pak motivasi gitu? Mungkin bisa jadi motivasi buat aku juga. Ya kalau adik-adik semuanya atau adik-adik siapapun itu yang berminat untuk menjadi anggota TNI ya mulai sekarang harus dibina.
Iya. fisiknya, terus kemudian juga disiplinnya Mm, harus dari sekarang harus mulai dibina. mm, Kalau berniat untuk menjadi anggota TNI, mm. karena nanti akan mengalami beberapa tes-tes yang harus dijalani. Iya, betul. Misalkan eh, tes kesehatan. Mm, Nah, makanya di situ ya harus benar-benar dijaga kesehatannya. mm, Mulai dari istirahatnya, mm. mulai dari makannya, Makan, iya sih. itu harus dijaga. Tidur ya, Pak. Betul. Terus juga sering olahraga, Udah terutama lari. lari ya. Ya karena eh, nanti tes jasmaninya itu pokoknya adalah di lari itu. Di lari Di itu. situ ya. Berarti Bapak waktu sebelum masuk juga mengalami Ya lari. sama, Oh, gitu. sama, ya sama. Iya, Artinya iya, iya. apa yang dilaksanakan tes dulu dan sekarang itu ya nggak beda jauh, Nggak beda jauh nggak ya. beda jauh begitu. Ya, iya, iya. Oke, oke. Oke, mungkin Bapak itu saja hari ini. Terima Ya, kasih banyak atas kesempatannya. baik ya. Saya mohon maaf kalau misalkan terlalu kepo ya, Pak. Nggak apa-apa. Saya Iya, terima kasih ini juga udah iya. diberikan kesempatan Wah, di sini. sama-sama, Pak. Ya, Nanti tahun depan Bapak akan kesini lagi ya, salah. ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Mudah-mudahan terus diberikan Iya, kesehatan, amin umur ya, Pak. panjang. Insya Allah, amin. Dan semoga usahanya sukses dan Amin, makin maju, amin. Pak. Terima kasih Iya, doanya. Ya. begitu. Oke, dan Mitra, segitu aja talk show kali ini. Agis mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati Mitra. Dan terima kasih, sampai jumpa.